Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Jeki. Di sini kita akan meneruskan cerita dari Indra G057 part yang ke-8. Selamat mendengarkan. Masih ingat kisah tentang perempuan gantung diri yang pernah aku ceritakan di treat sebelumnya? Nah, ternyata kisah tersebut tidak berhenti pada apa yang telah aku ceritakan itu. Masih ada kisah-kisah lain setelah kejadian itu, dan di part ini aku akan coba menceritakannya. Kejadian pertama dialami oleh Mbah Kromo, pemilik ladang yang digunakan untuk gantung diri oleh perempuan itu. Jadi waktu itu Mbah Kromo ini sengaja datang ke ladang untuk menebang beberapa batang pohon bambu yang memang banyak tumbuh di ladangnya. Nantinya bambu-bambu itu akan ia gunakan untuk memperbaiki pagar rumahnya yang telah usang dan lapuk dimakan rayap. Sekedar info, di kampungku rata-rata orang masih menggunakan pagar hidup berupa tanaman semak yang akan diberi kapit dari bambu agar kelihatan lebih rapi. Selain terlihat asri dan sejuk, daun dari semak pagar ini juga bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak. Nah, saat itu sore hari, Mbah Kromo mulai sibuk menebang beberapa batang pohon bambu, membersihkan ranting-rantingnya, lalu mengikatnya menjadi satu agar lebih mudah saat membawanya pulang nanti. Tanpa sadar sampai hari menjelang maghrib, pekerjaan Mbah Kromo baru selesai. Kakek tua itu sempat beristirahat di gubuk kecil yang ada di ladangnya, duduk melepas lelah sambil melinting tembakau. Saat sedang menikmati rokok tingwenya, sayup-sayup Mbah Kromo seperti mendengar suara perempuan menangis. Mbah Kromo yang merasa sedikit heran lalu berusaha mencari asal suara itu. Dan benar saja, di bawah pohon sengon besar yang ada di ladangnya, nampak seorang perempuan duduk memeluk lutut sambil menangis terseduh-seduh. Entah mengapa, Mbah Kromo sama sekali tak ingat kalau pohon itu adalah pohon yang digunakan untuk gantung diri oleh perempuan warga Kedung Sono beberapa hari yang lalu. Mbah Kromo memang sudah berniat untuk menebang pohon itu karena menurut kepercayaan warga setempat, kalau ada pohon yang pernah membuat orang meninggal, entah itu karena jatuh saat memanjat, digunakan untuk gantung diri, dan lain sebagainya, harus cepat-cepat ditebang agar tidak membawa sial. Hanya saja Mbah Kromo belum punya waktu untuk menebangnya. Meski sedikit heran, Mbah Kromo mencoba mendekati perempuan itu. Dalam hati ia bertanya-tanya, siapa gerangan perempuan yang menangis di ladangnya saat surup, yaitu waktu menjelang maghrib, waktu yang dipercaya sebagai waktunya para makhluk halus keluar dari dunianya begini. "Nduk, kenapa menangis?" tanya Mbah Kromo waktu itu dengan nada sedikit ragu. Perempuan itu tak menjawab. Ia masih terus menangis sambil duduk memeluk lutut dan menundukkan kepalanya. Bertumpu pada lututnya, membuat Mbah Kromo tak bisa melihat wajahnya. "Sudah sore loh ini, sudah mau maghrib. Pulang saja sana. Ndak baik perempuan keluyuran di ladang surup-surup begini," bujuk Mbah Kromo lagi. Lagi-lagi perempuan itu tak menjawab. Justru suara tangisnya semakin terdengar keras. Mbah Kromo pun semakin bingung. Rasa kasihan mulai timbul di hatinya. "Kamu kenapa toh? Lagi ada masalah? Takut pulang? Mbah antar pulang mau?" Lagi-lagi Mbah Kromo mencoba membujuk. "Mbah,
Akhirnya perempuan itu menjawab juga. Meski tetap dengan kepala yang menunduk, suaranya terdengar sangat serak, seperti orang yang tercekik, mungkin karena terlalu lama menangis. "Boleh saya minta tolong?" "Ya boleh toh, sebagai manusia kan memang sudah semestinya saling tolong menolong. Mau minta tolong apa? Nanti Mbah bantu kalau Mbah mampu," jawab Mbah Kromo sok bijak. "Tolong betulkan letak kepala saya, Mbah." Perempuan itu berdiri lalu mengangkat kepalanya. Bukan menengadah seperti manusia pada umumnya, tapi ia menggunakan tangannya untuk menarik rambutnya yang panjang hingga kepalanya terangkat. Dan saat perempuan itu melepaskan tangannya, kepala perempuan itu kembali lunglai dan terkulai ke belakang. Benar-benar terkulai sampai bagian belakang kepalanya menyentuh punggungnya, seolah-olah tak ada tulang leher yang menyangga kepala itu. Tentu saja Mbah Kromo kaget bukan kepalang melihat kejadian ganjil itu. Sadarlah ia bahwa perempuan yang ada di hadapannya itu adalah perempuan jadi-jadian. "Juabang bayi, demit edan, bisa-bisanya nakut-nakutin orang yang sudah tua bangka begini," seru Mbah Kromo sambil ngibrit lari meninggalkan tempat itu. "Kok malah lari toh Mbah? Tadi katanya mau membantu," seru perempuan itu sambil berjalan terpincang-pincang seolah ingin mengejar Mbah Kromo. Dan karena jalannya yang terpincang-pincang itu membuat kepalanya yang sudah gondal gandul itu berayun-ayun ke depan dan ke belakang dengan sangat elastis, membuat Mbah Kromo semakin ngibrit ketakutan. Kejadian kedua dialami oleh Mas Slamet, seorang tukang ojek yang kebetulan saat itu sedang mengantar Yuk Sri, pedagang pakaian, pulang dari pasar menuju ke rumahnya di desa Kedung Sono. Saat itu juga sore hari, seperti biasa, Mas Slamet yang sudah menjadi langganan Yuk Sri memilih untuk lewat jalan Salahan. Meski jalanannya kurang bagus dan terkenal angker, tapi lewat jalan situ lebih cepat daripada harus memutar lewat jalan desa Patrolan. Tak ada firasat apa-apa saat itu di hati Mas Slamet. Seperti biasa, ia mengantar Yusri sampai ke rumahnya. Lalu kembali ke pasar juga lewat jalan yang sama. Dan saat sampai di buk yang ada di antara tanjakan dan turunan jalan desa Salahan, Mas Slamet melihat seorang perempuan duduk memeluk lutut di atas buk sambil menangis terseduh-seduh. Merasa iba apalagi saat itu juga sudah hampir menjelang maghrib, Mas Slamet pun menghentikan sepeda motornya tepat di depan perempuan itu. "Kenapa Mbak? Kok surup-surup nangis di sini?" tanya Mas Slamet pada perempuan itu. "Saya takut pulang Mas, takut dimarahi sama bapak dan Simbo," jawab perempuan itu di sela-sela isak tangisnya. "Loh, kenapa takut? Mbak punya salah apa sama Simbok bapak sampean? Sampai takut dimarahi gitu?" tanya Mas Slamet lagi. "Anu Mas, saya hamil dan pacar saya nggak mau bertanggung jawab. Simbok dan bapak pasti akan sangat marah kalau sampai tahu kalau saya hamil," jawab perempuan itu sambil masih tetap menangis terseduh-seduh. "Walah mbak, makanya jadi perempuan itu jangan gampang dirayu laki-laki. Kalau sudah begini kan repot jadinya," seru Mas Slamet sambil geleng-geleng kepala. "Ya sudah, ayo saya antar pulang. Ndak apa-apa dimarahi orang tua. Wong memang mbak yang salah kok.
daripada surup-surup mbak nangis di sini. Nanti malah digondol wewe gombel, lebih repot lagi jadinya. Tapi saya ndak punya uang mas, kata perempuan itu masih tetap menunduk. Ndak apa-apa, ndak usah bayar. Kasihan aku melihat nasibmu ini. Ya sudah, ayo naik. Rumahmu di mana toh? Tanya Mas Slamet lagi. Makasih mas, rumahku di situ, nggak jauh kok. Perempuan itu akhirnya naik ke boncengan motor Mas Slamet. Setelah menunjuk ke selatan, ke arah gedung sono. Mas Slamet pun segera memutar balik motornya, lalu kembali menjalankan motornya, menaiki tanjakan yang menuju ke arah desa gedung sono. Sebentar mas, berhenti dulu. Tiba-tiba saat berada di tengah-tengah tanjakan, perempuan itu berseru sambil menepuk pundak Mas Slamet. Mas Slamet yang terkejut segera menghentikan motornya di tengah tanjakan yang terjal itu. Ada apa lagi toh? Ada yang ketinggalan? Kata Mas Slamet sedikit kesal. Ndak kok mas, ini loh kepalaku mau jatuh, biar aku benerin dulu sebentar, jawab perempuan itu. Apa? Kepala mau jatuh? Kaget Mas Slamet menengok ke belakang. Dan benar saja, kepala perempuan itu terlihat terkulai ke belakang sampai entah berapa derajat. Yang jelas, kepala dengan rambutnya yang panjang itu nyaris menyentuh punggung si perempuan. Juancuk, jebol sampean ki demit toh. Sontak Mas Slamet memutar gas sekencang-kencangnya. Namun sial, karena posisi motor berada di tanjakan yang curam, motor itu justru malah selip dan tak mau jalan. Panik Mas Slamet melompat dari sadel, lalu lari sekencang-kencangnya ke arah desa Gedung Sono, tanpa memperdulikan motornya yang terjengkang di tengah jalan dengan kondisi mesin menyala. Hihihihi. Tawa seram perempuan itu masih terdengar nyaring meski Mas Slamet sudah jauh meninggalkan lokasi itu. Wadah. Jadi hati-hati ya kalau kalian di jalan malam-malam atau surup. Biasanya waktu tersebut itu waktunya mereka itu menampakkan diri. Kali aja di tengah jalan mereka mau menumpang. Oke, terima kasih kalian telah mendengarkan cerita horor di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar channel ini bisa berkembang dan memberikan kisah horornya kepada kalian. Terima kasih, selamat malam, selamat tidur, dan semoga malam ini kalian tidak mimpi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.